Kemudian ada pertemanan yang tidak sehat dalam Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 3 jenis teman ini nggak baik, kata Mazmur 1 ayat 1. Yang pertama, orang fasik bicara orang yang tahu firman namun tidak melakukan, orang yang nggak punya iman. Yang kedua, orang berdosa. Yang ketiga, kumpulan pencemooh. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang fasik, kita kan sama dengan mereka. Kita tahu firman tapi nggak melakukan. Berapa banyak orang-orang Kristen yang kita tahu cuma pintar ngomong doang. Kalau udah sharing firman luar biasa, tapi dalam kelakuannya nggak ada samanya. Firman Tuhan itu cuma sekedar jadi pengetahuan, cuma jadi buat debat teolog, tapi dalam kehidupan nyata hidupnya sendiri nggak berbuah. Nah, kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti ini, kita kan jadi sama dengan mereka. Nah, orang-orang berdosa udah jelas. Kalau kita mainnya sama orang berdosa, kita akan melakukan juga seperti apa mereka lakukan. Kalau kita bergaul dengan orang berdosa, otomatis budaya, cara pikir, gaya hidup itu transfer semuanya. Kumpulan pencemooh, ayo, terutama ibu-ibu, jangan pilih temen yang sukanya ngegosip. Otomatis kita akan jadi seperti mereka. Diajakin ngegosip apa nggak asik? Tapi Tuhan berkata kita nggak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Ingat, tidak semua orang harus jadi teman. Pertemanan yang tidak sehat mencelakakan kita. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Itu benar ya, sahabat tuh bisa lebih karib sama kita daripada saudara. Tapi perhatikan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Berarti teman ini gak peduli kalau dia merugikan kita, gak peduli kalau dia mengorbankan kita, gak peduli apakah sikapnya terhadap kita membuat keluarga kita berantakan. Dampaknya itu buruk kepada keluarga kita. Contoh, ada pertemanan yang sukanya ngajak nongkrong di klub, di bar, malam-malam, minum sampai mabuk, lalu pulang ke rumah tengah malam, bahkan subuh. Otomatis istri nggak senang, ribut. Kemudian sering ngajak suami atau istri pergi keluar makan, nongkrong di kafe sana, restoran sini, nongkrong berjam-jam, jarang di rumah, sibuk sosialita gitu ya. Hari ini pakai kostum apa, foto di sana, foto di sini. Akibatnya nggak ngurusin anak, nggak ngelayanin suami pulang kerja, istri nggak ada. Sama dengan suami, istri nunggu di rumah seharian, berharap suami pulang makan malam, tapi nggak pulang-pulang. Kenapa? Karena bergaul sama teman-teman yang mungkin udah biasa hangout di luar sampai malam, nggak punya waktu sama keluarga, nggak punya quality time, selalu bilangnya sibuk, padahal nongkrong sampai malam cuma minum dan buang waktu aja. Banyak orang-orang yang nggak peduli apakah mereka membuat hal-hal yang mempengaruhi hubungan kita dengan suami atau istri kita, bahkan anak-anak kita. Saya sempat kesal dengan teman-teman yang minta Jojo untuk menolong mereka, mengantar tamu-tamu mereka. Misal contoh, tur ke Israel pada saat Natal atau Tahun Baru. Padahal itu momen-momen di mana seharusnya kita semua kumpul sama keluarga. Nah, saya berpikir gitu, kenapa mereka nggak bisa berpikir bahwa suamiku juga pasti harusnya ada di rumah, pasti istri dan anak-anaknya berharap dia ada di rumah. Bahkan ada yang ngundang suamiku di hari ulang tahunnya, bahkan berani bilang gini, gak apa-apa rayain sama kita. Apa mereka nggak mikir bahwa anak-anak saya juga mau merayakan dengan papahnya gitu? Bahkan ada teman yang sampai pinjem uang, nggak peduli, padahal suami kita sudah bilang uang ini mau dipakai buat bayar anak sekolah, tapi tetap dia mau pinjam. Akibatnya suami istri bertengkar. Berapa banyak teman yang mencelakakan. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.